Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi ini. Pagi ini saya akan membahas tentang regresi ganda, di mana regresi ganda ini digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan, mengestimasi keadaan atau naik turunnya variabel dependen atau variabel Y bila dua variabel atau lebih, jadi bukan satu ya, bila dua variabel atau lebih dari variabel Y, variabel independen itu sebagai prediktor, sebagai penentu hasil perkiraan dimanipulasi atau dinaik turunkan atau diubah-ubah. Jadi analisis regresi ganda ini akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal ada 2. Lalu kalau satu variabel X-nya tidak ada variabel X2-nya, maka yang dilakukan adalah kita menempuh jalur regresi linier sederhana. Jadi regresi ganda ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari regresi linier sederhana dan kita masuk ke regresi ganda. Ada rumus persamaan yang bisa dipakai ini. Persamaan regresi untuk dua prediktor. Prediktornya adalah X, berarti ini variabel X-nya ada 2. Jadi Y sama dengan A tambah B kali X1 tambah B2 kali X2. Ini kalau pakai dua prediktor atau X-nya ada 2. Kemudian ini kalau ada 3 prediktor, ini rumus yang dipakai. Cuman pada semester 4 ini kita nggak akan membahas sampai 3 prediktor. Cukup Anda menguasai di 2 prediktor itu sudah merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Oke. Baik, jadi ini juga tidak akan kita pelajari. Karena tidak akan pelajari, tidak akan saya bahas. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi untuk bisa membuat ramalan perkiraan melalui regresi, maka data setiap variabel, berarti variabel X, variabel Y, setiap variabel harus tersedia. Jadi kalau nggak ada datanya, ya nggak bisa diramal. Selanjutnya berdasarkan data itu, peneliti harus dapat menemukan persamaan melalui perhitungan. Jadi yang model seperti ini namanya rumus persamaan. Berikut ini diberikan 3 contoh analisis regresi ganda untuk 2, 3, dan 4 prediktor. Cuman kita akan membahas di 2 prediktor saja. Kita akan bahas di 2 prediktor, yang 3 dan 4. Kalau Anda berminat silakan pelajari sendiri di bukunya Bapak Sugiono. Gitu. Baik, regresi ganda 2 prediktor, ini contohnya. Penelitian misalkan dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Jadi ada 2 prediktor, ini prediktor pertama kemampuan kerja pegawai atau X1. Kemudian prediktor kedua kepemimpinan direktif atau X2 dan produktivitas kerja pegawai Y. Dengan responden ada 10, ini ada 10. Sehingga datanya akan diketahui seperti ini. Ini X1-nya, prediktor 1, prediktor 2. Ini Y-nya yang akan diubah-ubah. Yang akan berubah-ubah nilainya kalau X-nya dirubah juga. Jadi respondennya ada 10. Ini datanya, data X1, data X2, ini data I. Ketika ujian
saudara hanya akan mendapatkan data-data seperti ini. Dan kerja selanjutnya merupakan tugas dari mahasiswa. Karena itu pastikan Anda betul-betul memahami cara kerja atau perhitungan dari regresi ganda ini. Untuk dapat meramalkan bagaimana produktivitas kerja ini bagaimana produktivitas kerja pegawai bila kemampuan pegawai dan kepemimpinan direktif, kemampuan pegawai ini tadi X1 dan kepemimpinan direktif ini X2 dinaik turunkan atau diubah-ubah, maka harus dicari persamaan regresinya terlebih dahulu. Untuk keperluan ini, maka data mentah dari hasil penelitian perlu disusun ke dalam tabel penolong di bawah ini. Dari 3 instrumen, maksudnya 3 instrumen X1, X2, dan Y yang dikembangkan untuk menjaring data tentang tingkat kemampuan kerja pegawai, kepemimpinan direktif, dan produktivitas kerja. Jadi ada 3 data. Data pertama tentang kemampuan kerja pegawai. Data kedua tentang kepemimpinan direktif. Dan data ketiga tentang produktivitas kerja. Ini Y-nya produktivitas kerja, X1 kemampuan kerja pegawai, X2 kepemimpinan direktif. Ini tabel penolongnya. Jadi kalau dari tadi kan hanya sampai di sini. Respondennya ada 10, X1, X2 datanya, ini data X3 sampai di sini. Data tabel ini kerja-kerja mahasiswa kalau ada ujiannya ini yang dikerjakan, mencari X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, X1 kodrat dan Y kodrat. Jadi kerja-kerja seperti ini mahasiswa sudah paham betul. Apalagi pakai Excel 5 menit tidak sampai maling udah selesai itu. Kenapa harus ada tabel penolong ini? Karena dalam rangka mencari ini jumlah Y-nya berapa, 170 ini Y-nya. Jumlah X1 nya berapa, 60 ini diambil dari sini pindah ke sini. Jumlah X2 nya berapa, 40 pindah ke sini. X1 jumlah X1 kali Y-nya berapa ini, 122. Jumlah X2 kalinya 737 ini. Pindah ke ini. Jumlah X1 kali X2 nya 267 diambil dari sini. X1 kodrat 406 ini. X2 kodrat 182 itu. Jadi tabel penolong dalam rangka untuk mengetahui ini. Makanya pastikan Anda sudah paham angka-angka ini. Kalau angka-angka ini sudah paham, Anda tinggal memasukkan ke dalam rumus persamaan regresi yang akan kita lanjutkan sebentar lagi.